Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Daryanto Saputra. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan sistem kendali temperatur dengan Automix TK4S T4RN. Pertama, respon sistem. Respon sistem adalah reaksi atau keluaran yang dihasilkan suatu sistem ketika diberikan masukan tertentu. Dan kata lain, respon sistem menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap sinyal atau gangguan yang masuk ke dalamnya. Yaitu jenis-jenis respon sistem. Yang pertama yaitu respon transient, yang dimana respon awal yang terjadi sesaat setelah sistem diberi input, biasanya belum stabil. Contohnya itu lonjakan tegangan sesaat setelah saklar dihidupkan. Yang kedua yaitu respon tunak, yang dimana respon akhir setelah sistem mencapai keadaan stabil. Contohnya itu nilai arus atau kecepatan yang konstan setelah beberapa waktu. Contoh respon sistem, misal saat menyalakan lampu, inputnya tombol saklar ditekan, sistemnya rangkaian listrik dan bohlam, respon sistem lampu menyala. Dalam sistem kontrol, respon sistem digunakan untuk menilai kinerja sistem seperti waktu naik, tunak, overshoot, kesalahan tunak. Sistem open loop bisa dilihat rangkaiannya seperti itu. Sistem open loop ini sistem yang tidak memiliki umpan balik, yang mempunyai arti output tidak mempengaruhi proses pengendalian. Kontrol dilakukan hanya berdasarkan input tanpa memperhatikan hasil akhir benar atau tidak. Contoh sistem open loop yang pertama yaitu ada setrika listrik, yang dimana suhu diatur dengan knob, tapi setrika tidak tahu apakah suhunya sudah sesuai. Yang kedua yaitu mesin cuci, yang dimana akan berhenti setelah waktu tertentu, bukan karena pakaian sudah benar, bukan karena pakaian sudah benar-benar bersih. Selanjutnya itu sistem closed loop, bisa dilihat rangkaian seperti itu, yang dimana sistem memiliki umpan balik, yaitu output diukur dan dibandingkan dengan nilai yang diinginkan. Jika ada perbedaan, sistem otomatis mengkoreksi agar output sesuai dengan target. Contoh sistem closed loop yang pertama yaitu AC otomatis, yang dimana sensor suhu mendeteksi suhu ruangan. Jika terlalu panas, AC akan meninggikan api. Yang kedua yaitu cruise control pada mobil, itu menjaga kecepatan mobil tetap sesuai yang diatur meskipun jalan naik atau turun. Saya akan memberikan video praktek saya saat melakukan simulasi. Oke, selanjutnya di sini saya mulai merangkai. Kemudian di sini saya mengatur set point, bisa dilihat. Setelah saya men-setting parameternya, rangkaian sudah menyala ya teman-teman, seperti di video, dan saya kasih timer agar tahu berapa waktu lampu mati dan lampu menyala, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu control on off histeresis, yang dimana control on off histeresis adalah jenis sistem kendali dua posisi yang paling sederhana, namun banyak digunakan dalam pengaturan suhu, tekanan, atau level cairan. Prinsip dasarnya adalah menghidupkan on akuator ketika nilai terukur lebih rendah dari batas bawah dan mengaktifkan off ketika proses variabel lebih tinggi dari batas atas. Namun jika hanya menggunakan suatu titik set point tanpa rentang toleransi, sistem akan sering mengalami kondisi scatter,
yaitu keadaan ketika output on pergantian sangat cepat di sekitar set point. Hal ini bisa menyebabkan aus pada aktuator, terutama jika menggunakan relay atau kontaktor. Untuk menghindari hal tersebut, digunakanlah hysteresis, yaitu lebar setelan antara titik on dan titik off. Hysteresis berfungsi memberikan zona bebas agar sistem tidak terlalu sensitif terhadap perubahan kecil di sekitar set point. Selanjutnya yaitu cara kerja. Misalnya ketika kita mengatur set point di suhu 40 derajat pada controller TK4S. Jika hysteresis sama dengan 2 derajat, maka controller akan menyalakan pemanas ketika suhu turun di bawah 39 derajat. Kedua, mematikan pemanas ketika suhu naik melebihi 41 derajat. Yang ketiga, akibatnya suhu akan berosilasi secara sempit di sekitar set point. Dan jika hysteresis sama dengan 5 derajat Celcius, maka yang pertama pemanas menyala ketika suhu di bawah 37,5 derajat. Dan yang kedua, pemanas mati ketika suhu melebihi 42,5 derajat. Yang ketiga, suhu berosilasi lebih lebar, tapi kontrol lebih tenang dan relay tidak sering berpindah. Nah, sini grafiknya bisa dilihat, yang dimana suhunya mempunyai nilai 2 sampai 32 sampai titik tertingginya yaitu 45, dan waktunya bisa dilihat, dan grafik hysteresisnya bisa dilihat seperti itu. Dan selanjutnya itu kontrol PID. PID tidak hanya menghidupkan dan mematikan aktuator seperti on off, tetapi mengatur besaran aksi kontrol berdasarkan selisih antara proses variabel dan PID. Secara umum, P memberikan aksi berdasarkan besar error saat ini. Semakin besar error, semakin besar output. Kemudian I menghilangkan error sisa dengan menjumlahkan error dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu D memperkirakan arah dan kecepatan perubahan error sehingga membantu mengurangi overshoot. Time proportional output pada Autonic TK4S. Controller Autonic TK4S tidak dapat menghasilkan sinyal analog continue karena outputnya berupa relay on off. Itu digunakan metode time proportional control, yaitu satu periode kontrol memiliki waktu tetap, misalnya 1 detik. Di dalam periode itu, waktu on off diatur secara proporsional terhadap nilai error. Contoh, saat suhu masih jauh di bawah set point, on 0,9 detik dan off 0,1 detik. Saat mendeteksi set point, on 0,5 detik dan off 0,5 detik. Saat suhu di atas set point, on 0,2 detik dan off 0,4 detik. Dengan cara ini, keluaran relay berperilaku seperti sinyal analog, sehingga suhu dapat dikontrol lebih halus dibandingkan kontrol on-off biasa. Bisa dilihat grafik dari PID, waktunya dan suhunya berbeda di waktu berapa. Dan grafiknya bisa dilihat seperti itu, dan mungkin cukup penjelasan dan simulasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.